Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sugeng rahayu semua para murid dan santri dan para pemirsa dimanapun berada. Untuk video kali ini tentang makna dan kata wejangan, diberilah judul video ini wejangan galene kelor. Nah, ini keren. Semoga video ini pun juga tidak terganggu oleh para leluhur ya. Nyun sewu Mbah buyut-buyut, tak ngulangi murid-murid, tak ngulangi putu-putu biar tidak keliru tentang sejarahnya, agar tahu sejarah leluhurnya, sejarah moyangnya. Sesungguhnya leluhur kita, leluhur kalian semua adalah the bestnya dunia. Ayo para murid dan santri masuk wejangan nomor 2. Diulas kembali tentang makna wejangan. Wejangan adalah sesuatu ucapan atau kalimat yang tidak boleh salah. Siapapun yang bisa mewejangkan suatu kebenaran, manusia itu bertanggung jawab dunia dan akhirat, bertanggung jawab di atas hukum dari segala hukum. Maka melalui video ini guru pun juga menyampaikan, siapapun yang bila tidak paham tentang kehidupan, jangan sekali-kali memberi wejangan kepada siapapun. Taruhannya adalah kehidupan Anda masing-masing. Ini dipahamkan ya para murid dan santri. Beda, wejangan dengan pendakwah dan ceramah beda. Penceramah bisa disebut sekarang adalah orang jualan, orang yang mencari sesuatu, mencari kepentingan. Orang-orang terdahulu disebutlah penjual obat. Mungkin dari era-era sekarang mungkin disebut para pembual, ya beda. Leluhur kita dari Jawa tidak akan pernah ada kalimat yang disebut dakwah. Semua sampai ini hari, siapapun yang menjalankan keilmuan dari leluhur kita itu disebut wejangan. Beda yang di luar di sana-sana itu. Dipahamkan ya bedanya di situ. Bersyukurlah para pemirsa yang sempat memahami, mendengar, dan melihat wejangan dari video ini. Semoga betul-betul memberi pemahaman yang baru tentang kehidupan, tentang sejarah-sejarah yang hilang dan sudah terkupas kembali. Sesuai dengan video ini dengan judul galene kelor. Nah coba. Sulitnya bukan dimain. Para murid dan santri mungkin pada tahun ini masih mendengar atau juga pernah melihat ada namanya tanaman atau tumbuhan kelor. Nah, pernah dengar tidak para murid, santri, dan pemirsa? Kelor rata-rata para pemirsa ada yang dibuat sayur. Tapi identik kata kelor ini hubungan dengan manusia yang meninggal atau manusia yang mati. Tatkala di Jawa, siapapun manusia itu yang meninggal dunia, biasanya rata-rata dicarikan daun kelor untuk sebagai alat tambahan untuk memandikan si mayit. Sebagai alat pembersih rohani atau nilai spiritual, barangkali manusia si mayit atau almarhum ini mempunyai ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat sehingga dimandikan dengan daun kelor. Itu sejarah yang sampai sekarang dilakukan terutama di Jawa. Lantas apa hubungan yang mau ditarik atau yang disampaikan oleh guru di video ini? Para pemirsa dipahami ya. Tatkala generasi muda sekarang kelor pun juga jarang, ya, jarang yang paham. Tapi ini yang diulas para pemirsa. Satu, ada daun kelor, ada tanaman kelor. Dari wejangan leluhur kita, pertanyaannya, golek ono galene kelor. Arane opo? Nah itu coba. Di situ apa hikmahnya para pemirsa? Pahami ya. Dari wejangan seperti ini, golek ono galene kelor. Kira-kira jadi ilmu apa di dunia? Di dalam aktivitas manusia, di dalam nilai-nilai agama, jadi ilmu apa?
Wejangannya hanya sederhana para pemirsa. Golek ono galene kelor. Galene kelor arane apa? Cuman itu mengembang jadi kitab, menjadi peranatan. Satu contoh, tatkala daun kelor sebagai simbol untuk memandikan, alat tambah bagi si mayit, lihatlah, kita yang di Jawa, umat Islam yang di Jawa, memakai cara itu tidak dengan daun kelor, memakai. Apakah itu bid'ah? Lantas cara mengubur si mayit di Jawa, yang beragama Islam seperti kita, pernahkah para pemirsa berpikir atau mengetahui atau menggali siapa yang menyusun, siapa yang membuat? Apakah cara menguburkan si mayit itu perintah atau pendidikan dari langit? Ataukah itu pendidikan dari negara Arab? Diulas oleh guru melalui video ini. Karena guru sudah menerangkan semua sejarahnya dari keilmuan leluhur kita, para pemirsa. Apa yang dimaksud guru? Yang disebut kelor. Kelor itu sama mempunyai dua makna, para pemirsa. Kelor itu ada bendanya, ada tanamannya ya. Yang dimaksud kelor itu menerangkan arah. Ya, arah. Bahasa keilmuan atau bahasa Jawa itu menerangkan kiblat. Kailor. Coba. Kailor jadi kelor. Sekarang kita menyebut arah, dalam bahasa Jawa lama itu disebut kiblat lor. Diulas sedikit oleh guru biar paham para pemirsa. Tatkala lor disebut utara, barat disebut kulon, selatan kidul, timur jadi wetan. 4 arah disebutlah 4 kiblat. Pemirsa tidak pernah paham, tidak pernah mengerti, tidak pernah menggali, tidak pernah observasi. Artinya kata kiblat itu bahasa langit atau bahasa Arab atau bahasanya Rasul dari Arab. Para pemirsa, kalian sudah paham bahwa itu adalah bahasa Jawa. Kalau toh ada suatu kitab atau manusia atau umat bisa mengucapkan Bilal kiblati, artinya bahasa itu dan ilmunya dari Jawa. Lantas bagaimana para pemirsa? Bahasanya dari Jawa, ilmunya dari Jawa. Statement yang mengakui katanya turun dari Arab, dibawa orang Arab. Artinya para pemirsa seluruh dunia, seluruh Indonesia, Anda dikibuli guru-guru Anda semua. Lantas gimana guru? Nah, iya. Diulas ya. Lor, kailor. Maka diterangkan etan kidul kulon lor. Coba dipahamkan ya. Lor ini masuk ke ilmuwan ya. Keilmuan leluhur Anda, leluhur kita yang di Jawa. Lor itu disimbolkan diberi satuan warna ireng atau hitam. Membentuk karakter menjadi makhluk disebutlah di situ sebagai simbol gagak. Ya. Simbolnya burungnya gagak, warnanya hitam. Kiblatnya sebutannya lor. Tatkala etan kidul kulon lor ada masuk ke titik tengah. Bagaikan dari utara masuk ke titik tengah, pintu itu terbuka. Terbuka itu namanya ler. Di ler.
Dari warna yang disimbolkan hitam dari keilmuan Jawa, para pemirsa, disimbolkan di situ manuknya manuk gagak. Lahirlah seorang manusia. Wujudlah manusia lahir di dunia. Karena hitam mewakili unsur bumi, dirubahlah menjadi kitab. Di dalam kitab agama Islam diterangkan katanya manusia dibuat dari tanah. Apa artinya, para pemirsa? Kitab yang menerangkan bahwa manusia diproduk dari tanah. Kitab itu nyimpang dan salah. Karena itu hanya peribahasa, dan peribahasa diterangkan dengan kitab menerangkannya salah. Sedangkan kesalahan sudah 1400 tahun, pendakwah menceritakan bahwa manusia dicipta dari tanah. Itu asalnya dari wejangan leluhur kita di Jawa. Dari wejangan yang tepat dan benar, ditulis di dalam kitab yang diatasnamakan agama Islam, diajarkan kepada umatnya. Nulisnya salah, ceritanya salah. Lantas gimana, guru? Semua sudah waktunya harus diluruskan. Artinya korban dogma, korban halusinasi berapa miliar manusia. Lantas yang membuat halusinasi orang masa lampau disampaikan kepada murid-muridnya dan guru-guru Anda, dan Anda pun juga mengiyakan. Konyol juga. Apa hubungannya, guru? Nah, itu sudah. Seperti itu faktanya. Sekarang dicek lebih dalam. Bagi kalian para pemirsa yang mengerti keilmuan dari leluhur kita, maka melalui video ini guru berpesan ya, tatkala menyebut kiblat, lor atau utara, tolong para pemirsa barangkali pemahaman yang di luar atau Anda salah memahami. Lor itu hitam warnanya, bahasa Jawanya ireng rupane, alami kelanggengan. Tatkala disimbolkan dari utara masuk ke tengah, ada kelahiran. Tatkala diproses program manusia dibentuk, diterangkan seperti searah jarum jam. Etan kidul kulon lor mlebu tengah. Lor ler. Tatkala manusia ini kembali kepada asalnya, dia harus melalui utara atau lor, kulon, kidul, etan. Inilah yang disebut kembali asalnya, kembali jati dirinya, kembali kepada leluhurnya, kembali kepada Tuhannya, dan kembali kepada moyangnya. Dengan pemahaman seperti itu, sehingga leluhur kita membuatlah suatu acara atau suatu tatanan. Tatkala manusia atau umat yang mengikuti ilmu Islam di Jawa, kalau meninggal dunia, kepalanya harus diletakkan di utara atau di lor. Bukan beralaskan kiblat yang dimaksud Ka'bah, itu salah pemahaman. Karena kodrat manusia lahir diibaratkan ibu itu di utara, tatkala manusia lahir yang benar adalah kepala dulu. Artinya kepala ini menuju ke selatan atau ngidul. Tatkala kembali menuju leluhur, pulang kembali kepada surga, kembali kepada moyangnya, maka kepala si manusia ini harus ditaruh di sebelah utara atau lor. Menetapkan asal-usul manusia itu. Pemahaman tentang penguburan si mayit ini pun dari leluhur kita, dari keilmuan Jawa. Begitu hebatnya. Tapi mengapa di luaran sana katanya semua kok miliknya orang Arab? Artinya kalian dikibuli dari kitab-kitab yang beredar, dan pembohongnya adalah negara kita sendiri, dari kurikulum yang sudah salah kaprah dan sudah menyebar di seluruh dunia. Lantas bagaimana, guru? Pikir kembali. Itu hak para pemirsa. Mau tersesat dan terjerumus, itu hak pemirsa. Tapi guru pun menyampaikan semoga kalian mendapatkan hidayah dan diberi kekuatan untuk menerima kebenaran.
Karena menerima kebenaran adalah suatu hal yang sangat pahit. Dengan cerita ini buktikan para pemirsa, tatkala keilmuan menerangkan kejadian bangsa manusia, tatkala utara disimbolkan elor warnanya hitam, unsurnya bumi. Bukan manusia itu dibuat dari bumi. Manusia itu bukan dibuat dari tanah. Kitab itu adalah kitab hoak. Lantas bagaimana kalau umat dididik dengan kitab yang bohong, kitab yang hoak? Maka pengikut agama itu yang mempercayai kitab itu sarafnya pasti rusak. Kehidupannya pun tak akan pernah bisa kembali kepada leluhur dan moyangnya. Karena programnya rusak. Yang merusak kitabnya, yang mengajarkan guru-gurunya, dan dibantu oleh negara dibiarkan. Keren. Di situ guru menyinggung sedikit para pemirsa. Kevalitan, keakuratan, keilmuan dari leluhur kita Jawa menerangkan sesuatu bukti otentik. Tatkala elor utara ireng rupani, manuani gagak. Maka setiap manusia yang akan pulang atau manusia yang mendekati kematian atau manusia yang ajalnya akan kembali. Lihatlah di dalam tubuh manusia itu pasti mengeluarkan sesuatu kotoran. Maka leluhur kita menyebutnya itu adalah telek gagak. Semua kodrat manusia yang menempati di alam dunia sebelum meninggal, dia pasti akan harus mengeluarkan namanya telek gagak. Tinggal tatkala manusia itu meninggal, ada yang mengetahui atau tidak, ada yang melihat atau tidak. Tapi sebagai kodrat manusia, sebelum nyawanya keluar dari tubuh, secara alamiah, secara hukum Tuhan, manusia mengeluarkan kotoran namanya telek gagak. Begitu hebatnya sejarah kejadian manusia diterangkan leluhur kita. Tapi begitu konyol bangsa negara, khususnya kalian yang di luar sana. Keilmuan yang sangat luar biasa. Kobeklis katanya kafir, musyrik, dan syirik. Sesungguhnya kalian dijerumuskan kitab-kitab yang tidak bertanggung jawab. Dan yang menjerumuskan Anda adalah guru-guru Anda sendiri dibantu oleh kurikulum yang sesat itu. Begitu hebatnya para murid. Iya guru gimana? Dengan cerita ini apa yang kalian ambil hikmah? Daur ulang pikiran Anda para pemirsa. Masih mengikuti jejak-jejak di luaran sana? Ataukah negaramu kau biarkan mengibuli, membodohi rakyat dan umat? Sesuatu ilmu hak intelektual dari leluhur kita. Diakui negara lain dibiarkan. Lantas bagaimana katanya ada pejabat dan yang lainnya? Katanya menjaga apa-apa yang ada di bumi Pancasila. Katanya menjaga dan melindungi apa-apa yang ada di negara kita. Lantas keilmuan dicuri orang? Kalian diam saja. Bagaimana guru? Itu tanggung jawab di luar sana. Aku selaku gurumu hanyalah sebagai penyampai. Dan aku hanya sebagai penasehat untuk kalian semua. Semoga nasihat ini bermanfaat kepada seluruh umat dan bangsa. Khususnya generasi yang ada di bumi Pancasila.